Maka semua kepentingan sempit yang datang dari luar akan ditepis. Orang yang ingin menjadikan Prabowo boneka adalah orang yang sudah pasti punya kepentingan sempit. Kalau kepentingannya luas, dia harus tunduk pada konstitusi, membiarkan presiden bekerja sesuai dengan aturan yang tersedia. Ia tidak perlu menitipkan kepentingannya untuk anaknya, untuk keluarganya, untuk kerabatnya, untuk kepentingan bisnisnya, untuk oligarki yang sedang dia bangun, dan seterusnya, yang seluruhnya adalah sempit. Ketika kemudian kepentingan-kepentingan sempit itu dititipkan, logika dan akal sehat menurut saya menjelaskan Presiden Prabowo tidak akan bersedia. Nah, ini kan nanti dengan Golkar dikendalikan Pak Jokowi, itu Pak Jokowi berarti akan tetap bisa mempengaruhi jalannya pemerintahannya Pak Prabowo. Ini akan bisa menjadi semacam instabilitas di pemerintahan Pak Prabowo nanti ketika Golkar itu di bawah Bahlil kan. Karena kan sekarang dia jadi partai yang porsinya kedua terbesar di parlemen, dan kalau di koalisi Indonesia Maju dia terbesar kursinya di parlemen. Ini menarik nih Mbak Agi untuk kita ikuti kelanjutannya ya Mbak Agi. Dia tidak akan membiarkan dirinya menjadi presiden yang gagal dikarenakan ada banyak tumpangan kepentingan sempit jika Jokowi menggunakan pengaruhnya untuk kepentingan yang sempit, dan Prabowo harus menerima pengaruh itu dengan mengabdi kepada kepentingan yang luas, dan ini termin pertama kepresidenannya, maka sudah hampir bisa dipastikan Jokowi tidak akan berdaya. Iya. Kita menunggu di parlemen, Pak Prabowo mungkin saatnya merapat kepada PDIP, berkoalisi dengan Ibu Mega. Dan ada PKS, ada apa dan sebagainya gitu, Nasdem dan sebagainya. Oke, kita tunggu saja lebih pertarungan lebih lanjut. Dan teori ambisi dan obsesi, Prabowo adalah orang yang berambisi, dan dalam politik tidak perlu ditutup-tutupi. Juga kita bisa melihatnya kok dengan terang benderang. Ia terobsesi oleh jabatan kepemimpinan nasional menjadi presiden. Ketika ia duduk nanti 20 Oktober 2024, sungguh tidak masuk akal tiba-tiba saja ia bersedia menjadi boneka dan tidak menjadi presiden. Nah mungkin sementara ketika menjadi presiden, ia banyak dibantu oleh presiden sebelumnya, Joko Widodo. Tentu ada semacam utang budi di situ, dan atas nama balas budi boleh jadi Prabowo akan mengikuti apapun yang Jokowi mau. Menurut saya jawabannya adalah tidak. Orang yang 20 tahun lebih berjuang untuk merebut jabatan presiden tidak bisa kita mengerti kalau tiba-tiba saja tunduk pada orang lain di luar itu yang tidak ada sangkut pautnya dengan kewenangan yang diatur konstitusi untuk bekerja sebagai presiden. Karena sebab itu, ini pertimbangan pertama saya. Sulit membayangkan Prabowo menjadi presiden boneka. Dia ingin menjadi presiden sesungguhnya. Dan dari peristiwa Golkar, dari peristiwa ini menunjukkan Pak Jokowi itu luar biasa pengaruhnya ya sampai sekarang. Luar biasa. Ya. Bahkan ini menjelang 2 bulan sebelum dia lengser gitu ya, mulai melihat bahwa bebek lumpuh itu mulai bergeser dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Jadi kita mulai menduga bahwa sebetulnya mungkin sejak terpilih kedua kali, Jokowi sudah merencanakan untuk menganeksasi, untuk merampas. Sebut aja kita merampas, karena pada akhirnya orang tahu bahwa apa yang terjadi di Golkar itu semacam ujung dari proyek Jokowi untuk merampas PDIP yang gagal, merampas Demokrat yang juga tidak terwujud, yang sekarang juga mungkin dia akan rampas partai-partai yang lain. Dia akan membiarkan dirinya menjadi presiden yang gagal dikarenakan ada banyak tumpangan kepentingan sempit yang kemudian membuatnya terlihat sangat tidak menarik sebagai pemimpin, sangat tidak bertanggung jawab sebagai kepala negara, dan sangat tidak atraktif untuk dipilih kembali. Maka jadi kita mau jujur mengatakan bahwa pada akhirnya kita mesti terangkan watak dari presiden kita, itu Jokowi, bahwa dia buruk sebagai kepala negara, dia berbahaya sebagai presiden. sulit membayangkan Prabowo bisa memadukan dirinya sebagai boneka dengan presiden yang patut dipilih kembali 2029. Dengan cara berpikir itu, saya membayangkan Prabowo akan bekerja sebagai presiden, mati-matian dia, hingga titik keringat dan darah yang terakhir, menjadi orang yang dicintai orang Indonesia untuk kemudian dengan mudah terpilih kembali di 2029. Soal berhasil atau gagal, soal lain. Tetapi ia akan ikhtiar sekuatnya untuk itu. Menjadi presiden boneka buat orang seperti Prabowo yang sedang memimpin dalam periode pertamanya tidak masuk akal di mata saya. Lalu
Pak Prabowo sekarang sadar bahwa juga itu berbahaya untuk meneruskan semacam koalisi dengan Pak Jokowi. Kan Jokowi akhirnya jadi liability, jadi beban bangsa ini dalam upaya kita menghidupkan demokrasi. Dan tentu bagi Prabowo liability ini juga mesti diselesaikan. Karena wacana publik hari ini, narasi, meme, talk show, semua mengarah pada upaya mengevaluasi perangai politik Jokowi itu. Perjalanan lebih dari 20 tahun itu sudah dengan tegas menunjukkan bahwa Prabowo memang ingin mengendalikan kekuasaan dan tidak masuk akal tiba-tiba ia bersedia dikendalikan. Yaitu bagaimana Pak Prabowo ini ditekan dari masalah finansial gitu, dari masalah anggaran.